Mungkin Kadila mau komentar, silakan. Ya, sebentar Pak ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para senior, para kanda-kanda, para senior yang sangat saya hormati dan sangat membanggakan, dan pada teman-teman yang lain. Di sini ada beberapa banyak junior nih Bang. Ada ketua-ketua komisariat, ada juga ketua cabang, juga mungkin juga ada, bahkan mungkin tadi ada beberapa nama yang masuk saya tidak kenal. Saya kira itu juga mungkin dari luar ya, dari luar, artinya bukan dari TNI. Menarik sebetulnya yang disampaikan. Nama Bang Mahmuda Managa ini saya sering dengar dari Bang Karim. Jujur saja saya sering banyak mendengar dari Bang Karim, dan bagi saya sosok seperti ini tuh sangat betapa ininya gitu ya, betapa pentingnya dan betapa senangnya saya kira teman-teman senior atau teman-teman yang berkesempatan untuk berinteraksi dengan beliau di era itu. Karena saya coba mencari ya role model ya, kalau dari banyak cerita tadi yang kira-kira yang lebih mendekati lah. Mohon maaf tanpa harus mengurangi hormat saya kepada senior-senior yang lain. Jadi secara sederhana saya coba simpulkan, dan tentu ini sangat simplistik kalau istilahnya Bang Faiz tadi. Tapi setidaknya dari bacaan, dari mendengar dari cerita-cerita para senior, saya jujur saja, karena bagi saya pokoknya para junior yang masuk di HMI kira-kira di tahun 98 gitu ya, tahun 98, 96 saya baru masuk, belum banyak berinteraksi dengan HMI, baru di tahun 98 berinteraksi lebih intens. Bang Mahmuda itu adalah sosok yang humanis, itu saya kira tidak bisa lepas ya, karena tadi banyak interaksi. Beliau sangat dekat dengan dengan orang-orang kecil, dan itu saya kira juga berangkat dari cara pandang beliau yang sangat humanis. Jadi kalau Mas Uji tadi menyebutkan tentang Heidegger dan kemudian Derrida dan sebagainya dengan fenomenologis, itu saya kira sangat ya, karena biasanya corak pemikiran atau corak gerak dari para fenomenologis gitu ya, atau orang-orang yang terpapar dengan ide fenomenologis itu memang ingin melihat sesuatu, berinteraksi langsung. Jadi kalau kita ini kan ada orang yang kemudian mengkonstruk gerakannya itu berangkat dari latar belakang teori, ada juga berangkat dari latar belakang empirisme atau pengalaman. Dan saya melihat Bang Mahmuda kalau dari cerita-cerita ini adalah orang yang artinya yang berinteraksi secara langsung. Jadi kalau boleh ke belakang mengutip apa yang disampaikan oleh Mas Suji tadi, ketika kita melihat Heidegger begitu ya, Heidegger itu kan sangat keras mengkritik Descartes gitu ya, dengan Descartes gitu, dengan Heidegger yang sangat terkenal di dunia filsafat, bahwa aku berpikir maka aku ada, aku berpikir maka aku ada. Dikritik oleh Heidegger, bukan seperti itu seharusnya, tapi aku ada dulu baru aku bisa berpikir. Jadi pengalaman teorisasi yang dikonstruk oleh dengan metode rekonstruksi ala Hegelian umpamanya, atau ala Heidegger tadi yang dilakukan oleh Bang Mahmuda, saya kira itu berangkat dari pengalaman empiriknya dengan berinteraksi, kalau dalam bahasa Jawanya ada laku yang dikerjakan. Jadi dia mendapatkan banyak inspirasi, banyak teori-teori yang dikonstruk lalu ditularkan kepada para junior itu, karena berangkat dari pengalaman-pengalaman interaksi itu. Jadi dari aksi kemudian menjadi teori, dari aksi kemudian menjadi teori. Itu juga terkenal umpamanya Pak Sayotyo, salah satu sosiolog di ITB yang saya kira juga tidak ada bandingannya sampai hari ini, juga pernah menyampaikan tentang teori itu, bahwa kita bisa mengkonstruksi sebuah teori, sebuah ide dan gagasan itu berangkat dari fenomena yang terjadi, berangkat dari kenyataan-kenyataan yang terjadi. Dan ini yang jarang hari ini kita temui dari para pemikir-pemikir di Indonesia khususnya. Nah, kemudian yang kedua, futuristiknya itu jelas tidak terbantahkan ya. Futuristiknya jelas tidak terbantahkan. Gagasan tentang budaya bahari, gagasan tentang kalau Anda mau jadi sarjana, kata Bang Faiz,
mengutip kata-kata Bang Mahmud, maka 3 hal dengan manusia, data dan teknologi dan alat. Yang saat itu saya kira di tahun 80-an meskipun sudah ada mungkin ini, tapi tentu tidak ada internet. Tapi saya kira cara pandang begitu itu sangat maju di zamannya ya, sangat maju di zamannya. Nah, itu futuristik itu saya kira tidak bisa diinikan lagi. Kemudian sederhana. Bang Mahmudnya kalau saya lihat sederhana dari cara hidupnya, tapi mewah dalam gagasan. Sederhana dalam cara hidupnya, tapi mewah dalam gagasan. Nah, ini yang jarang ditemui. Mohon maaf sekali lagi, ini yang jarang kita temui, baik di apalagi di PBHMI, apalagi di HMI begitu ya, di kota-kota HMI. Kekinian begitu. Pasca tahun 80-an, saya kira kita sukar untuk menemukan figur-figur HMI, figur-figur tokoh-tokoh HMI, bahkan ya organisatoris, bahkan ya para organisatoris yang lebih tertarik kepada tarikan-tarikan kekuasaan. Tapi saya kira itu juga zaman ya. Saya kira itu juga perkembangan zaman yang memungkinkan untuk itu. Jadi kalau bahasa sederhana saya, bisa jadi di era Bang Mahmud itu adalah saya lagi mencari nih Bang. Kira-kira mungkin juga pertanyaan ini. Kira-kira apa gitu ya? Apa yang mempengaruhi? Apa yang banyak mempengaruhi alam pikiran dari seorang Mahmud Managa sehingga bisa demikian futuristik, demikian humanis, demikian kritis di eranya yang pada saat itu saya kira tarikan-tarikan kepada kekuasaan pada zaman HMI pasca Akbar Tanjung itu saya kira sangat-sangat banyak, apalagi beliau katanya juga pernah mencalonkan jadi PBHMI, ketua umum PBHMI selama dua kali ya, 2 kali. Artinya daya terimanya seorang Mahmud Managa bukan hanya pada level nasional, bukan hanya pada level lokal saya kira, tapi juga pada level nasional. Artinya ada daya tarik yang pada saat itu mungkin juga banyak orang yang merindukan pada saat kemudian arus besar HMI pasca Akbar Tanjung itu lebih condong ke politik. Kan kalau kita pahami, kalau kita mengingat ke belakang sebentar bahwa era-era 80-an, era-era 90-an itu adalah pasca Cak Nurian ya. Jadi ketika era-era 80-an mungkin HMI kita bisa berbangga karena ada tokoh sekelas Nurholis Majid yang mau tidak mau harus kita akui itu menjadi panggung dalam pembaharuan Islam di Indonesia. Tapi pasca Akbar Tanjung kemudian seperti terjadi pergeseran. Nah, dan Bang Herman Widiananda itu kan itu setelah jauh kan ya Bang ya, setelah Akbar Tanjung kan pastinya kan. Nah, di era-era itu kemudian muncul pemikiran-pemikiran model seperti ini, itu adalah bagian dari upaya sebetulnya untuk melestarikan tradisi-tradisi cara-cara berpikir kritis, cara-cara berpikir futuristik yang diwariskan oleh para pendahulu-pendahulu HMI sebelumnya, yaitu era-era Ahmad Wahid dengan pergolakan pemikirannya, era-era Cak Nur dan sebagainya. Nah, yang kemudian sampai hari ini saya kok belum menemukan ya sosok seperti itu lagi gitu ya, setidak-tidaknya di lingkungan HMI. Oke lah, kita masuk ke dalam praktek-praktek politik umpamanya. Di dalam praktek-praktek politik kita juga tidak menemukan hari ini sosok pemikir politik gitu ya yang kemudian bisa mencontohkan dengan cara-cara kalau istilahnya senior-senior tadi sederhana dalam bersikap tapi gagasannya sangat besar. Gitu. Nah hari ini banyak kita temukan beberapa tokoh-tokoh umpamanya besar gagasannya, tapi juga mewah dalam pencapaiannya atau dalam pribadinya. Dan itu rupanya hari ini yang lebih banyak didekati atau lebih banyak diadopsi, mohon maaf kalau saya salah, oleh teman-teman HMI hari ini. Nah ini menjadi kritik ya, autokritik kepada kita semua. Nah, kemudian yang menarik lagi adalah fenomenologisnya Bang Mahmud Managa itu mengingatkan saya kepada kalau kita masuk ke dalam pemikiran Islam, seorang biasanya banyak itu terjadi seperti Ghazali gitu di akhir hayatnya sampai kemudian melahirkan terakhir dengan Ihya Ulumuddinnya itu adalah puncak di mana pada saat kehilangan jaringan tadi. Ya, dia banyak mengkritik tentang filosof, dia banyak mengkritik Ibnu Rus, dia banyak mengkritik batiniah Iran, dia banyak mengkritik ilmu kalam yang saat itu sedang jadi perdebatan, lalu kemudian berhenti di sufi, berhenti di tasawuf. Tapi proses pencarian dan menemukan tasawufnya itu adalah proses 21 tahun, kira-kira 20-an tahun dia berjalan.
seorang seorang Ghazali, dia berjalan, dan pada saat perjalanannya itu dia tentunya berinteraksi dengan banyak orang. Dia berinteraksi dengan banyak orang sampai kemudian balik lagi ke Nidonia menjadi dosen di Nidonia, lalu kemudian melahirkan karya-karya besar seperti Ihya Ulumuddin ya. Nah, mungkin bedanya Bang Mahmud tidak sempat menuliskan karya-karyanya dan ide-ide dan gagasannya itu. Seandainya saat itu kemudian sempat menuliskan gagasannya, saya kira bisa kita terus gali gitu ya, bisa kita terus gali pemikiran-pemikirannya. Nah, seperti khususnya adalah pada saat berjuang dalam sunyi itu atau berperilaku sunyi itu khas sekali yang banyak terjadi kepada ya para pemikir di dalam Islam pun itu, di dalam pemikir Islam juga banyak seperti ini. Jadi pada saat sudah bukan jenuh ya, tapi sudah Ghazali itu di akhir hayatnya kemudian menyatakan bahwa dari seluruh teori yang ada, baik itu ilmu fikih, ilmu kalam, dan kemudian filsafat dan sebagainya, saya masih banyak menemukan banyak kelemahan-kelemahan. Lalu saya kemudian berhenti di tasawuf. Ketika kita ngomong tasawuf itu jangan kemudian selalu diartikan uzlah dan sebagainya, tidak. Tapi artinya ada ada kalau istilahnya yang baru-baru ini saya sering diskusikan dengan Mbak Tejo itu adalah spiritualitas yang bercirikan kepada inklusivitas gitu. Jadi bedanya agama dengan spiritualitas itu kan di situ. Agama selalu mencari pembedaan-pembedaan. Yang dicari adalah filter, yang dicari adalah madhab. Maka kemudian muncullah banyak madhab. Dan yang selalu dicari adalah variasi tafsir gitu, variasi tafsir. Makanya kalau kita masuk ke dalam terminologi agama, maka kita membincangkan tentang perbedaan tafsir. Tapi ketika masuk kepada tasawuf, ketika masuk kepada spiritualitas, maka yang kita tanya itu adalah inti. Kita bisa sama dengan pemikir yang lain, dengan pemikir kanan, kiri, dan sebagainya, itu pada aspek kemanusiaan. Nah, kemanusiaan inilah saya kira titik temu yang hari ini hilang, atau boleh dibilang bukan hilang, tapi menggerus atau tergerus di dalam cara pandang kebangsaan maupun keagamaan kita. Jadi sederhananya di era 80-an, saya kira Bang Mahmud dan kawan-kawan, dan saat itu kalau kita mau membaca ke nasional, di situ ada orang-orang seperti Gus Dur, Cak Nur, dan sebagainya, itu saya kira mempengaruhi ya alam berpikirnya Bang Mahmud. Saya lagi coba melacak kira-kira apa ini pengaruhnya, dan mungkin juga nanti ini juga pertanyaan saya kepada kanda-kanda semua. Itu adalah bagi saya era-era 80-an itu adalah era-era di mana orang-orang itu mencari Indonesia dan mencari Islam. Mencari Indonesia dan mencari Islam. Makanya kemudian yang terbentuk itu adalah konstruksi pemikiran-pemikiran yang bernas tentang gagasan Islam Indonesia dan kemodernan, Nah, hari ini yang kita lihat itu adalah era membela Indonesia dan membela Islam. Jadi kalau lama yang dulu 80-an, 90-an, mungkin itu adalah era mencari Indonesia dan mencari Islam. Hari ini yang terjadi adalah era membela Indonesia dan membela Islam. Ini yang kita perhatikan hari ini dengan mengentalnya, kalau boleh dibilang, politik identitas, yang kemudian berujung kepada penghakiman satu dengan yang lain, berujung kepada tidak ada titik temu, masing-masing mengental dengan berpijak kepada keyakinan akan kebenarannya tentang yang paling nasionalis dan paling agamis. Nah, sebetulnya ketika kita masuk kepada aspek kemanusiaan, seperti yang diwariskan atau seperti yang diceritakan oleh rekan-rekan semua, seperti yang juga dilaksanakan oleh Mahmud, saya kira itu bisa selesai. Artinya ini yang hilang, atau kalau boleh dibilang bukan hilang, tapi menggerus atau berkurang hari ini di dalam kita semua, bahwa kita kadang melihat orang itu selalu pada cara pandang dikotomis. Anda berada pada pihak nasionalis atau pada pihak agamis. Ini kan sesuatu yang tidak perlu dikontradiktifkan. Makanya kemarin kita di kami menggelar kembali diskusi tentang mengokohkan kembali keislaman dan kebangsaan. Saya tanya kepada teman-teman, ini serius nggak di HMI mengusung tema ini? Mengusung tema keislaman ini serius nggak, saya bilang? Karena ada konsekuensi besar, ya ada konsekuensi besar kalau kita lihat pemandangan hari ini. Dan ini kan sudah mengarah kepada hal-hal yang tidak produktif gitu. Pada hal-hal yang tidak produktif pada masa ini. Nah, jadi sekali lagi Bang Karim, saya ingin bertanya mungkin ke semua, kira-kira apa gitu ya yang saat itu, kalau Bang Icon tadi menyampaikan memang karena
di PBHMI dan sebagainya banyak. Tapi saya kok tertarik kira-kira bacaannya Bang Mahmuda dan kemudian inspirasi kemudian sampai muncul pemikiran-pemikiran yang seperti ini kira-kira apa gitu ya yang mempengaruhi alam berpikir dia, alam berpikirnya Bang Mahmuda itu satu pertanyaannya. Kemudian yang kedua tentu agenda kita ke depan, agenda bagi kami para junior ini kira-kira apa sih yang bisa tawaran-tawaran apa yang perlu kita lakukan khususnya bagi kita di Kadin HMI agar saya kok ingin sekali dan tertarik sekali melestarikan, paling tidak mentradisikan cara-cara berpikirnya Bang Mahmuda tadi. Mohon maaf sekali lagi, saya belum banyak menemukan role model atau apa ya kader-kader HMI yang model seperti ini. Jadi kalau saya umpamanya secara pribadi intens dengan Bang Karim, karena saya melihat, saya kira itu apa ya pribadi yang cocok lah gitu ya, mirip-mirip dengan yang diceritakan oleh Bang Mahmuda Managa. Mohon maaf Bang Karim. Jadi yang apa yang egaliter bisa berinteraksi dengan adik-adik dan sampai hari ini masih mau mentradisikan melakukan kaderisasi termasuk mengadakan komunitas angkringan ini yang mungkin bagi Bang Karim sendiri bagi kita semua apa sih manfaatnya gitu kan, apa sih keuntungan finansialnya, apalagi tidak ada sama sekali. Ini kan semata-mata karena saya kira ada dorongan ideologisasi kalau istilah Bang Didin tadi itu yang ingin ditancapkan oleh kita semua. Saya kira itu Bang. Ini saya, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Cak Adila. Ini waktunya sudah jam 5.39. Barangkali mungkin Bang Kanto ingin memberikan respon. Saya persilakan Bang, kalau sudah selesai maghrib. Bang Karim, izin Bang Karim, saya. Silakan Bang Kanto. Bang Karim, izin sebentar Bang Karim. Oh silakan. Ya, Bang Karim terima kasih banyak ini saya sudah mendengarkan panjang. Izin mau meninggalkan teman-teman semua. Semoga kawan-kawan semua sehat, sukses. Oke, nggak apa-apa. Amin. Tetap semangat, tetap kemudian membela kepada masyarakat. Bang Hairul mantap. Kecil. Ya kan? Ya, terima kasih. Bang Didin, terima kasih Bang Didin semuanya. Mohon izin untuk meninggalkan forum ini. Terima kasih kanda-kanda, abang-abang semua, kawan-kawan semua, adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bang Kanto, mungkin ada respon sedikit, ada respon ya dari Bang Sukanto kalau sudah selesai maghrib. Di Kendari sudah maghrib memang tadi. Silakan Bang, masih aktif Bang? Baik ya. Halo? Ya. Bisa, Assalamualaikum. Bisa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bang, kedengaran Bang? Ya. Sorry tadi sempat pause maghrib. Ya. Tapi saya ikuti ya diskusi teman-teman. Ini sudah closing speech kah ini atau apa, Rin? Atau masih ada sesi berikutnya gitu? Ya, respon aja Bang sekalian terakhir Bang, sekalian penutup karena sudah mau habis juga. Ya terus terang berbahagia sekali ya diberikan kesempatan Karim dan teman-teman, dan yang paling senior ini bersama Kang Aris. Jadi saya merasakan betapa kita bersyukur ya bisa sempat bertemu ya dan berinteraksi dengan seorang sosok Mahmuda Managa yang dialektikanya itu cukup lintas generasi ya. Ya kalau kita lihat misalnya saya yang 23 angkatan 23 juga sebelumnya ada Mas Jordan, ada Mas Faridun, ya 17 lah kalau kita hitung 17 sampai saya kira mungkin sampai 10 tahun ya. 27 ada yang sempat interaksi. 27 27 Bang. 28. Saya 29 ini. Saya 29 Bang. Saya 29. 12 tahun. Kita hitung durasi. Berapa tahun? 12 tahun jaraknya itu kan. 12 tahun. 22 tahun. 22. Berapa? 22 23. 12 tahun. 12. Coba kita cari seorang 30 juga masih ada. 30 masih interaksi. Tauhid itu masih interaksi. Tauhid, Cahyo masih interaksi itu. Iya. Coba kita cari seorang sosok yang bisa berinteraksi lintas generasi seperti ini gitu. Iya. Dan kata Didin tadi melakukan ideologisasi ya. Iya. Untuk tidak ekstrim dikatakan brainwashing gitu.
banyak nangkap istilah-istilah bagus tadi siapa uji yang dekonstruksi. Jadi kalau bilang ini bukan brainwashing ya, tapi dekonstruksi. Yang jelas kita bersyukur ya dengan ada sosok Mahmudah Manade yang bisa berdialektika sepanjang 10-12 tahun. Dan ini saya kira betul-betul fenomenal, betul pantas fenomenal gitu. Kalau kita pakai ukuran dosen saja misalnya, dosen mungkin juga interaksinya tidak seintensif seperti ini ya, apalagi dengan tugas-tugas mengajar. Jadi memang ada seorang di tengah-tengah, saya merasa sekali ya Kang Aris pada saat itu masa-masa kita anak-anak dari daerah gitu, rezim ilmu pengetahuan atau tatan kuliah yang begitu ketat gitu ya. Nah sehingga kita selalu, aduh saya mohon maaf ini saya sudah mau lobet ini, saya pakai ini. Mudah-mudahan bisa ini. Maaf saya coba cari ini ya, dulu sebentar. Ada, maaf. Boleh cari ini, carikan di sana di kamar. Iya, jadi saya mau langsung saja poinnya. Jadi agenda-agenda ke depan. Bagus tadi siapa Nuri Ahudila ya. Bagus sekali ininya tinjauan-tinjauannya. Agenda ke depan. Mungkinkah kita perlu bisa merekonstruksi kembali pemikiran beliau? Saya senang tadi segitiga yang ditampilkan oleh saudara Tejo gitu. Jadi kalau ada istilah segitiga bermuda, ini segitiga Mahmudah gitu. The Mahmudah Triangle. Maksud saya kita bisa rekonstruksi kembali. Saya kira itu menarik sekali kalau kita lihat tiga sisi itu yang saling berkaitan. Itu menggambarkan sebenarnya juga sebuah kerangka hidup yang komprehensif. Ya. Kalau kita lihat misalnya entrepreneur, itu berarti kan itu lebih ke nuansa pribadi, ya, seseorang. Nah, kemudian kalau orientasi ke masyarakat pelajar, kawasan, orientasi kawasan gitu, itu alam masyarakat yang terakhir. pelajar. Dan kemudian terakhir masyarakat belajar itu adalah orientasi ke komunitas gitu. Mungkin lebih canggih sekarang kita sebut umatan wasatan gitu ya. Umat pertengahan yang selalu bisa bersaksi gitu, selalu bisa menjelaskan perjalanan sejarah gitu. Nah, jadi saya kira tiga triangle ini, the Mahmudah Triangle ini menarik sekali. Bilakah kita bisa rekonstruksi lebih update gitu ya, lebih optimal gitu. Ini agenda ke depan gitu. Saya kira diskusi ini bisa terus kita lanjutkan dan masing-masing kita bisa menemukan itu ya. Mungkin Tejo bisa terus menggali sisi entrepreneur gitu ya. Entrepreneur yang tadi dikombinasikan dengan kebudayaan dan sebagainya gitu. Terus teman-teman di sumber daya alam, Kang Aris, ya ada juga teman-teman kita di HMI yang banyak ya seperti Zulham misalnya, dia bisa bicara mengenai bagaimana integrasi kawasan misalnya. Kemudian untuk komunitas yang umat, saya kira Kang Didin ini bolehlah, saya lihat kopiannya juga sudah agak sedikit mirip. Kopiah miring. Jadi itu pertama adalah segitiga Mahmudah. Ya. Kemudian kedua adalah saya mau sebut dengan penyegaran. Ya, jadi kita dengan pertemuan kita terus menyegarkan dengan isu-isu aktual sekarang gitu ya. Saya mengikuti tadi yang terakhir Audila bagus ya misalnya dengan sekarang kita ini kan dua kubu membela Indonesia dengan membela Islam gitu. Yang ternyata kita nggak tahu yang membela Islam itu apakah terus juga melakukan pematangan gitu ya, pematangan terhadap keislaman dia gitu. Nah, jadi rupanya juga penyegaran kembali misalnya kita di HMI sampai sekarang kita tidak merasa sesuatu yang dikotomis antara keindonesiaan kita dan keislaman kita, itu kan karena penyegaran pemahaman yang terus menerus gitu yang kita temukan. Tapi masih juga kita temui misalnya yang claim the truth misalnya untuk kebenaran membela Islam gitu ya, sampai jangankan Islam versus non Islam, tapi di kalangan Islam pun sendiri sudah sangat blok ya gitu ya, sangat ngeblok gitu. Nah, jadi ternyata juga belum ini, masih terus kita harus berusaha untuk melakukan penyegaran ya, penyegaran itu. Nah, jadi maksud saya bilang bahwa forum ini adalah sangat bisa kita jadikan ajang untuk terus melihat penyegaran itu. Dan saya juga merasa bahagia kita Kang Aris ya dengan kita angkatan 20-an di belakang kita, adik-adik 30-an, saya kira bisa jadi jembatan kita ya untuk bisa lebih berkonek lagi dengan
salah satu ini kita gerbong besar yang kita hadapi adalah milenial. Nah, milenial ini kan dengan kemampuan keinginan tahuan mereka yang sangat besar, itu bagaimana kita bisa konekkan ya. Kita memang mereka adalah pembelajar yang bagus, yang aktif gitu, tapi apakah juga syarat terhadap milenial yang sebagainya itu juga menjadi keprihatinan kita gitu. Sehingga kita perlu mungkin dengan forum-forum bisa mengkonek pemikiran-pemikiran orang seperti Mahmuda ya, Muda Managa kepada mereka gitu. Beruntungnya karena kita bisa jadi saksi gitu ya. Kan kita banyak bicara mengenai nilai kan bisa saja utopis gitu ya. Utopis. Kalau tadi Uji bilang mengenai Derrida, kemudian sampai ke Nietzsche, itu kan utopis ya, tapi itu semua bisa menemukan karakter atau style itu kepada sosok Mahmuda Managa. Dan kita semua memaklumi dan mengiyakan gitu. Ya, bahwa dia adalah sosok yang merayakan perbedaan. Ya, merayakan perbedaan itu menarik tadi yang juga Uji ceritakan ya, perjalanan bersama beliau. Artinya kita semua bisa menjadi saksi bahwa ada tokoh yang seperti itu gitu di dunia ini gitu. Ya kita bisa ini kan juga menjadi penguatan bagi kita untuk kita transmisikan ya kepada generasi kita berikutnya. Barangkali mungkin itu ya, Saudara Karim. Jadi dua pesan saya tadi yaitu rekonstruksi ya, The Mahmuda Triangle, kedua adalah forum ini terus kita jadikan forum untuk penyegaran ya, penyegaran untuk mentransmisikan nilai-nilai ya, nilai-nilai kepada gerbong yang di belakang kita ya, untuk bisa lebih berkelanjutan komitmen kita untuk membangun sebuah peradaban yang lebih baik. Saya kira demikian, Dinda Karim. Terima kasih. Bang Karim. Terima kasih Bang. Seharusnya ada Mas Tejo, tapi Mas Tejo. Saya kira siapa ada yang mau ngomong? Mas Uji. Kang, silakan. Ada. Bang Uji, Mas Uji. Mas Uji mau ngomong, silakan Mas Uji. Ada penutup, Mas Uji silakan. Uji. Nantinya Bang Tejo. Halo. Silakan Ji, sebagai penutup. Wah, tadi Pak Sukanto udah bagus banget tuh closing statement-nya, itu udah ada 10 menit lagi. Segitiga Mahmuda. Wah, itu kan udah bagaimana dari alam pikir ya, karena memang dari alam pikir proses penerjemahan dari alam pikir menjadi kerangka teknis itu kan bukan persoalan yang sederhana juga sebenarnya. Jadi saya hanya mau menyampaikan aja bahwa sebenarnya yang bisa kita kerjakan pada level ini ya, pada level kegiatan-kegiatan untuk diskursus seperti ini adalah memodifikasi namanya ya, yang disebut sebagai hierarchy of dominant dari kegiatan intelektual di Indonesia sebenarnya. Jadi hierarchy of dominant itu hari ini kan stimulusnya kan kurang bagus. Kita kan selalu diberi stimulus, direspon. Ya tadi Bang Karim nyebut tentang era digital, Faiz juga paham persis, itu kan ada dilema sekali, banyak sekali di situ gitu loh. Nah, konsekuensi dari itu yang mau saya sampaikan adalah fenomena hari ini di mana terjadi yang disebut dengan captive mind, maka itu sebenarnya tarikan dari budaya ngepop gitu loh. Sehingga munculnya kelas-kelas menengah ngehe itu memang nyata. Jadi posmo hari ini kan salah satu tandanya pada di media sosial kan post-truth itu kan benar-benar terjadi. Orang hari ini nggak butuh banyak belajar tentang satu ilmu, dia bisa menyalahkan orang yang ini, yang lebih kompeten kan gitu. Nah, menurut saya tugas bersama ini, apalagi udah Bang Karim coba memproklamirkan diri di ada semacam diskusi kembali, maka ini menjadi petanda yang bagus untuk lewat diskursus menjadi ada ada fakta alternatif yang sebenarnya bisa diraih oleh teman-teman di ini ya, yang punya gelombang frekuensi yang sama. Itu satu. Terus kedua adalah menurut saya menjadi PR kita bersama ya, untuk tadi di awal saya sebut tentang apa itu subjektivitas partikular, itu kan hari ini menjadi ini masing-masing orang punya standar nilai sendiri, punya keyakinan sendiri yang hari ini kan gagu, hari ini kan terhegemoni oleh rezim kebenaran gitu loh. Nah, sehingga munculnya pribadi-pribadi yang independen dengan pemikirannya, terus membawa misi rahmatal lil alamin sebagai di sana ada etos pembebasan, itu menjadi relevan hari ini sebenarnya untuk melahirkan kembali lewat ya, kalau kita bicara lembaga pendidikan jelas kita lewat
HMI jelas nanti ada pelatihan atau apa di situ, sehingga ya pilihan-pilihan seseorang untuk tampil sebagai subjek yang partikular menjadi nyata gitu. Karena itu satu-satunya jalan. Karena kalau saya lihat sebenarnya Mamuda dengan C3 itu udah pada level udah sangat kosmis sebenarnya. Kesadaran kosmis itu yang tadi Mas Safat tadi dari Banyuwangi itu Mas Adila itu udah memang ya spiritual di situ, dan Mamuda udah sangat sangat piawai mana memisahkan wilayah religion mana spiritual gitu loh. Nah, saya pikir itu harapan satu-satunya kalau kita mau mencoba menjadi mengabadikan konsep atau mengabadikan negara bangsa Indonesia adalah di situ sebenarnya. Karena selama ini kita nanar pada narasi besar dan itu tidak terwujud hari ini gitu loh. Kita ngomong adil makmur hari ini nggak terwujud. Kita ngomong Islam rahmatan lil alamin hari ini nggak wujud. Jadi klaim-klaim itu kan menjadi sangat berbahaya sebenarnya. Nah, oleh karenanya memang lewat jalan jalan spiritual lah. Itu saya pikir itu sudah ditempuh oleh seorang Mamuda sebagai salah satu contoh. Nah, yang keempat adalah saya ngomong sederhana itu terlalu terlalu menghina hukum saintifik lah. Jadi istilah sederhana maksudnya, saya mau mencoba sedikit memberikan sudut pandang lain bahwa seorang Mamuda itu tampil sederhana itu adalah jalan asketik sebenarnya. Jadi Mamuda udah masuk pada jalan-jalan di mana Nusantara ini memang bicara, dirawat, dilakoni, dirangkul dengan cara prihatin. Jadi Nusantara ini adalah negeri asketik, negeri yang disanggah dengan laku prihatin. Tanpa itu kita nggak bisa. Ya, selama ini kan backbone yang kita susun sebagai peradaban itu kan selalu hierarchy of dominannya kan ya numpuk kekayaan, yang semakin ngepop dia semakin terkenal, semakin banyak yang like dia menjadi menjadi eksis, menjadi berada gitu. Nah, Bang Mamuda udah ada pada jalan itu menurut saya. Jadi saya tidak mau memberikan perspektif lain lah tentang apa itu sederhana, apa itu egaliter gitu loh. Itu kan istilah-istilah yang datang kemudian setelah kesadaran primordial tadi sebenarnya. Mungkin itu Bang Karim. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Mungkin Bang Didin Hasanuddin yang bisa memberikan penekanan karena beliau ini kan. Saya kira ini waktu kita tinggal habis sebetulnya. Ya, makasih. Ya, sudah aja. Cukup udah. Ya, karena ini mohon maaf ini karena saya bukan mau memberikan yang lain lagi. Karena waktunya ini kita terakhir jam 6 ya, kita sedang maghrib juga di Bogor ini. Jadi saya kira kita akhiri saja. Sebetulnya perlu saya tambahkan sedikit bahwa forum ini atau komunitas angkringan Bentara Rakyat ini SAF yang sekarang itu punya diskusi tentang filsafat setiap minggu itu. Lembaga Studi Agama dan Filsafat, mereka melanjutkan tradisinya Mas Dawam, SAF, dan juga Cak Nur Institute. Saya mencoba membangun ini di Bogor, sebetulnya nanti sebentar akan dibuka secara inklusif ya. Kita akan mencoba inklusif, artinya siapapun nanti tidak harus HMI juga akan kami beri ruang untuk berdiskusi ya. PMI juga. Tentu kami baru dua ya. Kalau boleh usul inilah pergolaannya Ahmad Wahib itu dibongkar kembali lah. Topik ya nanti berikut. Silakan ada usul. Ya, itu pergolaan pemikirannya Ahmad Wahib masih ini. Kalau itu mohon bisa dibuka. Usul nih. Bahas di LSF itu. Ya, nanti kita semua gagasan akan kita tampung. Ini kan persoalannya kita nanti alokasikan waktunya kita sudah atur ya, agenda-agenda ke depan sudah kita susun juga. Saya kira banyak hal yang akan kita diskusikan di sini ya. Karena kita lebih kepada barangkali bidang wilayah-wilayah keilmuan kita ya. Kalau keagamaan mungkin ya sekali-sekali juga kita akan buat, karena diskusi agamaan itu yang saya lihat itu sudah banyak dilakukan kelompok-kelompok seperti ELSAF, kemudian
Cak Nur Institute ya, kemudian ada namanya forum spiritualitas yang Denny JA itu juga melakukan itu ya setiap minggunya begitu, dan juga saya jadi peserta tetapnya juga di situ, sering ikut diskusi itu. Saya kira waktu kita tinggal 2 menit, jam 6 ini di Bogor juga. Saya tidak akan, bukan kita tapi saya pikir waktu juga lah yang membatas kita. Terima kasih yang saya hormati Bang Sukanto ya dari Kendari bisa mengikuti kita secara digital ya. Terima kasih Bang atas kesediaannya. Bang Aris juga terima kasih Bang atas kesediaannya ini untuk ikut dalam forum ini. Mudah-mudahan sebentar agenda berikutnya juga kami akan buka terus ya dengan teman-teman, dan yang lainnya juga ya. Mas Tejo tadi sudah keluar, terima kasih Mas Uji, kemudian Bang Jess ya, Mas Jess, terima kasih ya, Bang Faiz ya, terima kasih Faiz. Hairul tadi sudah keluar karena ada ini. Saya kira berikutnya juga akan kami sampaikan agenda berikutnya untuk minggu yang tanggal berapa ya, Cadila sudah nyusun agendanya itu. Nanti kita akan publish lagi. Mudah-mudahan kehadirannya juga akan kita mengharapkan bagi yang mau ikut lagi kiranya dan beberapa sinergi akan kita undang. Saya kira dengan ini saya nyatakan acara ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua.